Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita masuk di pertemuan 8. Itu kita masuk di episode IB. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, episode IB sendiri itu sebenarnya terintegrasi dengan namanya jaringan komputer. Namanya saja sudah dikatakan episode IB, di mana IB itu adalah pengganti dari Internet Protocol. Nah, jaringan komputer dengan menggunakan episode IP pada dasarnya hampir sama dengan jaringan komputer atau LAN yang menggunakan protokol TCP/IP. Namun, berbeda dalam media transmisinya, di mana dalam episode IP ini itu menggunakan satelit sebagai media transmisinya yang menghubungkan antara enterprise host dengan beberapa remote host point to multi point yang berbeda pada jarak yang cukup jauh. Jadi internet yang kita dapatkan dari episode IP ini itu berasal dari satelit yang kita tembak. Nah, apakah perlengkapan satelit episode IP ini berbeda dengan episode yang biasa kita gunakan? Itu berbeda. Nah, kalau untuk di Telkom sendiri itu ada produk dari episode IP namanya Mango-SKY. Nah, itu biasanya kalau Mango-SKY yang kita gunakan itu kita harus mengatur kontrak dengan Telkomsat. Nah, biasanya itu kita kontrak dalam beberapa bulan ataupun tahunan. Nah, ya, episode IP ini menghubungkan antar enterprise host dengan beberapa remote host point to multi point. Jadi sama, kita menembak sebuah satelit untuk memperoleh jaringan komputer. Nanti dari jaringan komputer itu kita cabangkan melalui komputer-komputer yang akan digunakan. Untuk jenis episode IP itu ada dua, ada hub stationnya dan ada juga remote stationnya. Kalau hub station ini bagian yang mengatur semua konfigurasi jaringan, yang memonitor semua remote station, merupakan interface antara interface network dan remote host. Jadi hub station ini sama dengan call centernya. Nah, dia yang memberikan kita IP, dia juga yang mengontrol jaringan yang kita akan gunakan. Nah, sedangkan remote station itu yang ada di kita atau di user. Nah, user networking langsung terhubung dengan keluaran port DMV atau direct multimedia bisat atau sering disebut dengan modem. Nah, ini yang modemnya. Kalau biasanya yang kita gunakan bisat link, itu biasa kita gunakan modem Barker. Nah, tapi kalau untuk bisat IP namanya itu modem Mango-SKY. Nah, ini juga menggunakan modem Hookas HX50L yang menggunakan Ethernet port 10 sampai 100 base LAN. Nah, di sini port 10 atau 100 ini merupakan kecepatannya dari sebuah jaringan. Jika jumlah host yang akan terpasang di sisi remote lebih dari satu terminal, lebih dari satu PC maksudnya, maka setelah keluaran DMV terlebih dahulu didapatkan sebuah switch atau hub, sehingga beberapa terminal komputer bisa terhubungkan menjadi sebuah LAN. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah jaringan, menambahkan beberapa komputer, itu bisa saja. Tapi kita harus menggunakan ini, membuat sebuah jaringan atau menggunakan switch. Nah, ini contoh konfigurasi episode IP. Pada dasarnya sama. Ini hub episode IP Telkom Cibinong. Ini kalau di Cibinong. Kalau misalnya di Makassar itu ada Telkomsat. Tapi semua biar di Makassar ataupun di mana itu dikontrolnya di Cibinong. Nah, di sana episode 8 terbesar untuk Indonesia. Nah, kalau di Sulawesi Selatan itu ada dua, ada di 8 Parepare dan ada juga di apa lagi namanya nih, di Metrasat atau Telkomsat.
Kalau Telkomsat memang di situ hanya kebanyakan kita menggunakan pesan IP. Kalau di Rapan itu dia sebenarnya bukan teknologi pisah, tapi dia kurang lebih sebagai pengontrolan satelit-satelit. Nah, bukan cuma telekomunikasi. Kalau di Telkomsat itu ya khusus telekomunikasi saja. Nah, ini contoh satelitnya. Ini antena untuk menerima datanya, sedangkan yang hubnya ini merupakan alat pengirim datanya atau pengirim data yang internetnya. Nah, di sini remote terminalnya ini adalah indoornya. Indoornya ini yang perlu kita beli. Kalau biasanya kita biasa di sekolah itu kita menggunakan Vsat Link, ini modemnya. Nah, kalau menggunakan apa lagi namanya, menggunakan Vsat IP, ini remote terminalnya. Nah, LNB-nya juga berbeda, tapi kalau dari segi antena itu hampir sama dengan jenis U-band. Nah, hanya saja yang membedakan itu adalah model LNB-nya. Nah, di sini disambungkan ke beberapa PC. Ada PC Unix, ini sistem operasinya ya. Ada Mac, Macintosh, ada PC Windows, ada menggunakan Linux. Nah, kalau misalnya menggunakan Windows sama saja. Nah, ini adalah switch. Ini switch dia akan membagi ke beberapa komputer. Kalau misalnya hanya menggunakan satu komputer, tidak perlu menggunakan switch. Tapi kalau misalnya kita banyak menggunakan komputer, itu baru kita gunakan switch. Nah, untuk yang mengatur IP address-nya ini tetap di hub station-nya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan beberapa komputer, yang memberikan IP adalah dari hub station-nya. Oke, kalau modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh juga salah satu konfigurasi IP. Nah, kalau misalnya ini hanya menggunakan satu komputer, jadi ibaratnya ada 3 rumah ya. Ada 3 rumah yang menggunakan Vsat IP. Ini adalah hub stationnya. Hub stationnya ini yang memberikan data. Nanti dikirim melalui satelit. Nah, satelit yang meneruskan ke Vsat IP yang membutuhkan. Nah, kalau dilihat di sini dari antena masuk di indoor unit, nah itu tadi yang dikatakan remote atau biasa mode Magoskey-nya. Nah, ini usernya satu-satu. Usernya dia berupa komputer. Pak, apakah Vsat IP ini juga bisa kita gunakan sebagai media TV atau kita misalnya menonton televisi? Bisa. Jadi selain dia menyalurkan internet, dia juga menyalurkan channel-channel. Ini obsession, Vsat remote. Nah, untuk Vsat station atau DMN, direct multimedia network ya, interface antara interface network dengan remote host. Oke. Jadi ini pengaturan jaringan atau jaringan terenkripsi langsung dengan usernya. Nah, mengontrol semua jaringan baik dari sisi hub maupun di sisi remote. Nah, itu fungsi dari hub station. Memonitor semua network, semua kondisi dari remote station. Oke, memonitor semua network. Memonitor maksudnya di sini dia akan melihat semua penggunaan dari remote station atau dari user. Nah, kalau misalnya user menggunakan beberapa komputer, itu tetap kita harus meminta IP-nya dari hub station-nya. Nah, kalau konfigurasi hub station ini seperti ini. Nah, kalau di sini dia menggunakan router. Nah, router di sini sendiri itu untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Ya. Di sini ada public internet, ada private internet, ada PSTN. Oke. Jadi ada beberapa sumber internet. Di sini ada 3 sumber internet. Nanti masuk di bagian interface-nya. Ini. Nah, ada downlink-nya, ada timing komponennya, ada manajemen komponen,
ada uplink komponen, dan ada sistem distribution yang menyatukan semua komponen tersebut lalu masuk di antena hostnya, nanti hostnya mengirimkan. Nah, ini kalau misalnya remote station, stasiun bumi mikro yang merupakan jaringan LAN pada sisi end user. Oke. Menggunakan protokol TCP/IP. Nah, kalau TCP/IP saya rasa anak-anak sudah mengerti semua. Nah, ini contoh kalau misalnya kita menggunakan router ya. Di sini kan ada tadi pusat, ada satelit masuk ke antena, masuk ke modemnya. Di sini ada router. Nah, ini fungsi router di sini ini agar bahwa ini kita bisa membagi sendiri tanpa melalui monitoring dari hub station. Maksudnya, nah, perbedaan switch, jika switch yang kita berikan, semua komputer mendapatkan IP secara acak dari hub station atau secara IP yang akan diberikan dari hub stationnya. Jadi kalau misalnya ada 3 komputer, maka 3 IP yang akan diberikan hub station. Nah, itu kalau kita menggunakan switch, artinya kita harus meminta 3 IP. Tapi kalau kita menggunakan router, ini hanya cukup satu saja IP yang digunakan router, IP masuknya. Nanti dari router itu bisa kita bebas menggunakan beberapa IP karena kita mengatur. Nah, nanti dari hub station dia hanya mengontrol di area masuk routernya saja bahwa penggunaan hanya satu IP. Nah, ini fungsinya router supaya dia bisa menggunakan beberapa komputer tanpa melalui remote-nya pusat hub. Oke. Untuk pusat IP penjelasan materinya hanya itu saja. Jadi saya akan memberikan tugas kalian. Tugasnya kalian itu mencatat atau mencari tahu komponen-komponen apa saja yang akan digunakan untuk pusat IP. Ya. Nah, komponen-komponennya silahkan kalian tulis, misal komponennya yang pertama modemnya, modem apa, yang kedua LNB-nya, LNB apa, yang ketiga kalau misalnya menggunakan router-router apa. Nah, nanti kalian kirim tugas, kirim penjelasan dari masing-masing komponen beserta gambarnya. Jadi kalian hanya tulis di Word saja, lalu kirim di GP. Oke, mungkin hanya itu saja untuk materi pusat IP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.